Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Allah masih izinkan saya untuk testimoni sholawat bil qulub, yaitu berbagi cerita tentang pengalaman nyata saya tentang keajaiban sholawat bil qulub yang terjadi di dalam hidup saya. Sebelum saya lanjut bercerita, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel saya, tolong di-subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang punya cerita testimoni sholawat atau pengalaman keajaiban sholawat, teman-teman boleh mengirimkan testimoni cerita sholawatnya ke nomor WA saya 0853 4953 2301. Nanti cerita testimoni sholawat teman-teman akan saya baca di channel saya ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja saya bercerita. Kali ini saya akan bercerita tentang sholawat bil qulub untuk menyembuhkan penyakit. Pada suatu malam, anak saya sakit perut. Anak saya tuh kelas 1 SD teman-teman, yang kecil. Kalau yang besar sudah kelas 1 SMP. Anak saya yang kelas 1 SD itu sakit perut. Padahal sudah saya beri minum obat sakit perut. Tetapi obat sakit perut tersebut sama sekali tidak ada reaksinya. Dengan kata lain, sudah 10 menit atau 15 menit anak saya meminum obat sakit perut tersebut, belum ada berkurang sedikit pun sakit perutnya itu. Malah makin tambah parah. Dan anak saya menangis, teriak-teriak menahan sakit perutnya itu. Saya melihat anak saya menangis, saya kebingungan. Harus bagaimana lagi cara mengobati sakit perut anak saya ini. Sedangkan ini sudah larut malam. Mau bawa ke dokter yang namanya di desa kan, kalau tengah malam itu kan dokternya sudah tidur teman-teman. Jadi saya bingung mengatasi sakit perut anak saya ini. Bagaimana caranya? Anak saya nangis terusnya. Namanya seorang ibu melihat anaknya kesakitan menangis, pastilah hati seorang ibu penuh dengan rasa kekhawatiran dan kebingungan dan tidak tenang di dalam hati dan pikiran. Akhirnya saya hanya berpasrah kepada Allah. Saya pasrah sepenuhnya kepada Allah. Lalu saya mengambil segelas air putih. Saya bacakan sholawat bil qulub beberapa kali ke segelas air putih tersebut. Setelah itu air putih tersebut saya beri minum kepada anak saya. Kemudian sedikit dari air putih tersebut saya usapkan di perut anak saya. Kemudian kembali lagi saya membacakan sholawat bil qulub beberapa kali. Terus saya tiupkan ke pusar anak saya. Alhamdulillah dengan izin Allah, ajaib teman-teman. Sholawat memang ajaib teman-teman. Berkurang sakit perut anak saya teman-teman. Berkurang jauh dari pertama tadi. Kemudian dah tuh perlahan-lahan akhirnya hilang total sakit perut anak saya. Dengan kata lain, sembuh anak saya dari sakit perutnya
berkat sholawat tibil qulub yang saya baca. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah teman-teman. Dengan izin Allah, anak saya sembuh dari sakit perutnya yang sangat nyeri tersebut berkat sholawat tibil qulub. Teman-teman, sholawat itu benar-benar dahsyat teman-teman. Asli. Saya punya banyak sekali pengalaman tentang sholawat tibil qulub teman-teman. Tapi kali ini saya memilih tentang men-sharing pengalaman saya menyembuhkan sakit perut anak saya dengan sholawat tibil qulub. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini juga saya mengajak teman-teman semuanya untuk memperbanyak sholawat. Karena dengan memperbanyak sholawat, kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad dunia akhirat. Saya sering mendengar ceramah para ustadz dan para ustazah tentang sholawat. Ustadz dan ustazah selalu berkata, berselawatlah kita kepada Nabi Muhammad. Karena dengan kita berselawat, maka kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Menurut para ustadz dan para ustazah, syafaat Nabi Muhammad hanya berlaku untuk urusan akhirat. Tapi menurut saya, syafaat Nabi Muhammad selain berlaku untuk urusan akhirat, syafaat Nabi Muhammad juga berlaku untuk urusan dunia. Contohnya, anak saya sakit perut, itu kan urusan dunia teman-teman. Nyatanya berkat sholawat anak saya sembuh dari sakit perutnya. Berarti syafaat Nabi Muhammad juga berlaku untuk urusan dunia teman-teman. Maka dari itu teman-teman, apapun urusan dunia kita, mari kita berselawat teman-teman. Karena dengan berselawat, insya Allah, dengan izin Allah, berkat selawat, berkat syafaat Nabi Muhammad, apapun masalah kita, apapun urusan kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat Nabi Muhammad yang terkandung di dalam sholawat. Seperti itu teman-teman, cerita saya hari ini. Saya ini orangnya memang suka memperbanyak sholawat di kehidupan hari-hari saya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, yang ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wassallimu taslima. Terjemahannya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Dari ayat tersebut mengatakan bahwa sebelum Allah memerintahkan kepada kita, yaitu hamba-hambanya, untuk berselawat, Allah sudah duluan berselawat teman-teman. Malaikat juga sudah duluan berselawat teman-teman. Barulah Allah menyuruh kita berselawat, yaitu hamba-hambanya berselawat. Allah itu Tuhan teman-teman, berselawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat makhluk Allah yang tanpa dosa juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita para manusia ini tidak banyak sedikit pasti ada dosanya, sangat diharuskan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, untuk memperbanyak bersolawat. Karena
Kita tidak akan selamat di akhirat tanpa syafaat Nabi Muhammad. Marilah teman-teman, kita memperbanyak sholawat di kehidupan kita teman-teman. Agar kita selalu mendapat syafaat Nabi Muhammad dunia akhirat. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman semuanya, syafaat Nabi Muhammad tidak hanya berlaku untuk urusan akhirat, tetapi syafaat Nabi Muhammad juga berlaku untuk urusan dunia. Seperti yang telah saya contohkan tadi. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Tunggu ya video saya yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang telah mau nonton channel saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.